Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, hari ini kita kembali akan belajar fikih tentang bab infak. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat buat kita semua. Ala hadhihi niyyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku semuanya, tentunya kita sering mendengar kata infak. Infak itu berasal dari kata nafaqah, yang secara bahasa berarti membelanjakan atau menafkahkan. Sedangkan pengertian infak secara istilah adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta yang kita miliki di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi membelanjakan sebagian dari harta kita untuk kepentingan-kepentingan perjuangan agama atau kepentingan-kepentingan di jalan Allah, itu disebut dengan infak. Dalil tentang infak dalam Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alimun. Lantanalu, tidak akan memperoleh kalian albirra, akan kebaikan, hatta tumfiku, sampai menafkahkan kalian, mimma, dari sesuatu, tuhibbuna, yang menyukai kalian atau mencintai kalian, wama, dan sesuatu, tumfiku, yang menafkahkan kalian, min syai'in, dari sesuatu, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, bihi, akan syai', alimun, adalah maha mengetahui. Jadi kita tidak akan pernah memperoleh kebaikan, tidak akan pernah memperoleh kesenangan sampai kita memberikan atau menafkahkan sesuatu yang kita cintai kepada orang lain. Sedangkan hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang infak adalah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah. Yang meriwayatkan adalah Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, anfiq ya bana Adam yumfaku alaika. An Abi Hurairah, dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata Abi Hurairah,
Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, qala Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, amfik, berinfaklah ya bana Adam, wahai anak Adam, yumfaku, maka akan memberi nafkah Allah alaika, atas kamu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita semua sebagai anak Adam untuk berinfak, untuk menafkahkan harta kita. Kalau kita menafkahkan harta kita, maka Allah akan memberi, akan menafkahi kepada kita. Sedangkan hukum-hukum infak itu ada 4. Yang pertama itu adalah infak wajib, yang kedua adalah infak sunnah, yang ketiga adalah infak mubah, yang keempat adalah infak haram. Apa yang dimaksud dengan infak wajib? Infak wajib hukumnya adalah wajib untuk dikeluarkan. Jadi kita wajib mengeluarkan infak kita, misalnya untuk membayar zakat. Yang kedua misalnya untuk membayar mahar pengantin. Jadi kalau seorang laki-laki menikahi perempuan, maka dia wajib membayar mahar. Yang ketiga, kita juga diwajibkan untuk menafkahi istri. Jadi menafkahi istri itu adalah merupakan kewajiban bagi seorang suami. Contoh yang keempat adalah menafkahi istri yang dicerai, dan istri yang dicerai itu masih dalam masa iddah. Yang kedua adalah infak sunnah. Hukumnya sunnah untuk dikeluarkan. Jadi infak sunnah ini sunnah hukumnya untuk dikeluarkan. Misalnya adalah infak untuk perjuangan di jalan Allah, untuk membangun masjid misalnya, untuk sumbangan membangun madrasah ataupun membangun musholla, itu adalah sunnah. Contoh yang kedua adalah infak untuk kepentingan umum, misalkan membangun jalan, itu kita berinfak disunnahkan. Contoh yang ketiga adalah infak untuk menolong korban musibah, misalkan terjadi banjir atau terjadi gempa bumi ataupun musibah-musibah lainnya, maka kita disunnahkan untuk berinfak. Hukum yang ketiga adalah infak mubah. Infak mubah ini hukumnya adalah boleh mengeluarkan. Misalkan memberikan hadiah kepada seseorang yang kita cintai misalnya, dan juga memberikan hibah. Hukum yang keempat adalah infak haram. Hukumnya tidak boleh mengeluarkan infak. Apa saja? Misalnya infak bukan karena Allah. Yang kedua, infak untuk menghalangi syiar-syiar Islam. Sedangkan rukun infak itu ada 4. Yang pertama adalah ada pemberi infak atau munfik. Yang kedua ada penerima infak atau munfik lahu. Yang ketiga adalah ada barang yang diinfakkan. Dan yang keempat ada penyerahan atau ijab qabul. Sedangkan syarat-syarat infak itu diatur, yang pertama adalah untuk orang yang berinfak, yang kedua untuk barang yang diinfakkan. Jadi syarat bagi orang yang berinfak yang pertama adalah
barang atau harta yang akan diinfakkan itu adalah milik sendiri, jadi bukan milik orang lain. Yang kedua baligh, yang ketiga tidak terpaksa atau tidak ada paksaan. Sedangkan syarat barang yang diinfakkan, yang pertama adalah barang yang akan kita infakkan itu jelas terlihat wujudnya. Yang kedua, barang yang akan kita infakkan memiliki harga dan bernilai. Dan yang terakhir adalah barang itu milik orang yang berinfak. Lalu siapa saja kemudian yang boleh menerima atau diberi infak? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiquna qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wa banis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alimun. Yas'alunaka, akan bertanya mereka kepadamu Muhammad, madza, tentang apa, yunfikuna, yang harus diinfakkan. Kul, maka katakanlah Muhammad, ma, sesuatu, anfaktum, yang menginfakkan mereka, min khairin, dari sesuatu yang baik. Menginfakkan falil walidaini, maka diperuntukkan untuk kedua orang tua, wal aqrabina, dan kerabat, wal yatama, dan anak yatim, wal masakini, dan orang-orang miskin, wa banis sabili, dan orang yang dalam perjalanan. Wama, dan sesuatu, taf'alu, yang mengerjakan mereka, min khairin, dari kebaikan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, bihi, akan ma, alimun, adalah maha mengetahui. Jadi ayat ini menerangkan tentang orang yang berhak untuk menerima infak. Sebaiknya infak itu diserahkan kepada orang-orang yang dijelaskan dalam ayat ini. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa ada 5 yang berhak untuk menerima infak, yang lebih baik diserahkan infak kepada mereka. Yang pertama adalah kedua orang tua, yang ketiga adalah saudara terdekat atau keluarga, yang ketiga anak-anak yatim, dan yang keempat adalah fakir miskin, dan yang kelima adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir dan mengalami kekurangan bekal. Sedangkan golongan yang tidak berhak untuk menerima infak, yang pertama adalah orang kaya, yang kedua orang yang masih mampu bekerja, yang ketiga adalah orang yang murtad, dan yang keempat adalah non-muslim yang memusuhi Islam, dan yang terakhir adalah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah mewah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari virus COVID-19. Ala hadhihi niyyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.